Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bapak Ibu jemaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah sesi terakhir pembahasan Syarhu Masailul Jahiliyah, penjelasan tentang perkara-perkara jahiliyah, yaitu perkara-perkara yang Nabi SAW berselisih dengan orang-orang jahiliyah di dalamnya. Dan kita membahas 6 perkara jahiliyah sekaligus, dan ke-6-6-nya berkaitan dengan khurafat. Syekh Shalih Al-Fauzan memberikan tajuk atau judul dari sesi ini, yaitu i'timaduhum 'alal khurafat, ketergantungan mereka dengan khurafat. Jadi orang-orang jahiliyah ini tergantung kepada khurafat. Di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala berkata, al-masailu tsalitsah wal rabi'ah wal khamisah was sadisah was sabi'ah was thaminah wal 'ishruna ba'da al mi'ah. Perkara-perkara yang ke-103, 104, 105, 106, 107 dan 108 adalah al-'iyafah wat tarku wat tiyarah wa kahanah wa tahakumu ila at-taghut wa karahatu at-tazwiji bainal 'idain. Kita akan beberkan satu-satu. Yang pertama tentang al-'iyafah. Tentang al-'iyafah. Al-'iyafah adalah zajrut tayr, yaitu menghardik burung. Orang-orang jahiliyah apabila mereka merencanakan sesuatu, misalnya bersafar, mereka akan uji peruntungan mereka dengan cara menghardik burung, Bapak Ibu. Apabila burung itu terbang ke arah yang dia tidak suka atau tidak diharapkan, maka mereka akan menganggap itu sebagai pertanda buruk, sehingga mereka akan membatalkan rencana safar mereka. Itulah al-'iyafah. Demikian pula al-tiyarah juga merupakan bentuk anggapan sial, akan tetapi lebih luas maknanya daripada al-'iyafah. Al-'iyafah itu hanyalah salah satu dari bentuk at-tiyarah. Ada bentuk-bentuk lain cara beranggapan sial di zaman jahiliyah. Bentuk tiarah zaman kita seperti menghindari penggunaan nomor 13 misalnya,
atau menganggap bulan Muharram sebagai bulan sial dan yang lain-lainnya. Dan ini merupakan warisan atau bentuk lain dari tiarah zaman jahiliyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tiarah syirkun. At-tiarah syirkun. At-tiarah syirkun." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam 3 kali. Tiarah itu kesyirikan. Tiarah itu kesyirikan. Tiarah itu kesyirikan. Wa ma minna illa, tidaklah ada di antara kita kecuali pasti terjadi di hatinya tiarah. Walakinallaha yuzhibuhu bitawakkul. Akan tetapi Allah bisa menghilangkannya dengan bertawakal kepadanya. Jadi Bapak Ibu, jika kita bertawakal kepada Allah, insya-Allah kita tidak akan terjatuh ke perkara tiarah. Jadi apabila hati kita dilanda rasa cemas, takut sesuatu yang buruk akan terjadi, firasat buruk, maka obatnya adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya apabila seseorang kesusahan di dalam hatinya atau kecemasan, hendaknya dia dalam syariat kita, syariat Islam, hendaknya dia salat istikharah. Ya. Kemudian berdoa setelah salat tersebut agar Allah menunjukinya pilihan yang paling baik, dan hendaknya dia juga bertanya ke yang ahli mengenai perkara yang sedang dia hadapi. Berikutnya, perkara jahiliyah berikutnya yaitu at-tarqu. Ta ra qaf. At-tarqu, yaitu membuat garis di tanah, yang biasa dilakukan oleh para peramal penipu. Dan yang serupa dengan itu adalah al-kahanah. Jadi langsung terbahas 2 masalah jahiliyah sekaligus, seperti yang tadi. Peramal dengan bantuan jin kita sebut dengan al-kahanah. Pelakunya disebut kahin. Al-kahanah adalah pekerjaannya, al-kahin adalah pelakunya. Dan keduanya, yaitu at-tarqu dan al-kahanah, sama saja buruknya dan sama-sama merupakan bagian dari perbuatan jahiliyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kita. Beliau bersabda, "Man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafar bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi tukang ramal kemudian membenarkan apa yang dia katakan, maka sungguh dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita ketahui bahwa peramal itu semuanya pendusta. Mereka hanya mengklaim bahwa mereka tahu ilmu ghaib. Terkadang memang apa yang mereka katakan memang terjadi, Bapak Ibu. Tapi ingat bahwa itu hanya diizinkan oleh Allah dalam rangka menjadikannya sebagai fitnah bagi orang-orang yang mempercayainya. Ya, dengan fitnah tadilah sehingga dia menjadi semakin tergantung dengan peramal tadi, tergantung dengan dukun tadi. Memang sengaja dibuat itu benar supaya kita memang bergantung dengan dukun.
Dan juga itu terjadi dengan izin Allah dalam rangka memberikan istidraj bagi yang mempercayainya. Istidraj, ya, itu adalah pembiaran oleh Allah sehingga menumpuk dosanya sampai dosanya sudah terlalu besar, nanti akan diazab secara tiba-tiba. Yang parahnya kalau begitu diazab di hari akhir, ini lebih pedih lagi. Ya, ditunda azabnya supaya dia merasakan azab yang semakin pedih. Maka wajib bagi muslimin untuk menjauhi para kahin, para dukun. Dan selanjutnya perkara jahiliyah berikutnya adalah at-tahakumu ila taghut, berhukum kepada taghut, yaitu artinya berhukum kepada selain kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yaitu berhukum dengan hukum-hukum buatan manusia, hukum adat istiadat. Ya, dahulu orang-orang jahiliyah mereka berhukum kepada taghut. Apa itu taghut? Taghut adalah turunan dari kata at-tughyan, yang artinya adalah mujawazatu al-had, ya, melampaui batas, atau bahasa kitanya kebangetan, itu istilahnya, melampaui batas. Itu adalah taghut. Dan yang dimaksud dengan taghut di sini adalah siapa saja yang berhukum dengan selain dari apa yang Allah turunkan, maka wajib hukumnya berhukum dengan kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasulnya, yaitu As-Sunnah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Di surah An-Nisa ayat yang ke-59. Perkara terakhir yaitu tentang karahatu at-tazwiji bainal idain, membenci pernikahan di antara dua hari raya. Di zaman kita masih terpakai kok. Kalau baralek di antara dua hari raya itu dianggap sial. Ya, ini sebenarnya warisan dari keyakinan jahiliyah. Ya. Tapi kalau alasannya supaya orang-orang yang kerabat kita yang pergi haji bisa sempat melihat pernikahan putra putri, itu tidak ada masalah. Dia yang menjadi masalah di sini ada anggapan sial ketika kalau dilakukan di antara dua hari raya. Itulah yang dipermasalahkan, yaitu antara Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, karena beranggapan sial apabila melakukan walimah atau pernikahan di antara dua hari raya tersebut. Jadi ini termasuk dalam tiarah sebenarnya. Ya, tadi tiarah sudah kita bahas, yaitu beranggapan sial, dan kita sudah katakan bahwa tiarah itu adalah bentuk yang lebih umum daripada iyafah. Iyafah tadi menghardik burung, ini ada bentuk yang lain. Jadi tiarah itu lebih umum, sedangkan beranggapan sial dengan mengadakan pernikahan di antara dua Id, ini termasuk tiarah juga. Dan tadi disebutkan bahwa menghardik burung dan melihat kemana arah terbang burung, itu termasuk tiarah. Nah, jadi ini termasuk tiarah, dan padahal Allah mensyariatkan pernikahan di setiap hari, kecuali ketika seseorang, ya, yang akan terlibat dalam pernikahan itu sedang berihram haji atau umrah. Itu saja pengecualiannya.
Tidak ada kaitannya antara hari-hari itu dengan sukses atau gagalnya pernikahan. Oh, kalau di hari ini dilakukan bisa gagal. Kalau di hari yang lain, hari ini bisa sukses. Tidak ada begitu. Tidak ada kaitannya. Dan semuanya itu hanya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sukses gagalnya itu hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya harusnya kita bertawakal hanya kepada Allah saja. Allahu a'lam. Dengan berakhirnya pembahasan kita hari ini, maka kita sudah menamatkan kitab Syarh Masail Jahiliyah, dan insyaallah kita akan membahas kitab akidah yang lainnya di hari-hari berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.